Bayangkan, kamu membeli nasi pecel yang baru saja matang, masih panas, masih mengepul. Tapi saat sendok pertama diangkat, di antara nasi putih itu, belatung-belatung kecil mulai bergerak hidup. Bukan di tempat sampah, bukan di dapur kotor, tapi di warung sederhana yang selama ini terkenal paling bersih di desa. Dan yang lebih mengerikan, teror itu bukan berhenti di makanan. Ia masuk ke rumah, menyerang keluarga, dan berakhir dengan kematian mengerikan seseorang yang tak pernah disangka. Inilah kisah nyata, penuh misteri dan iri hati. Awalnya cuma warung makan, akhirnya ada nyawa melayang. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang perempuan parubaya bernama Bu Halimah. Usianya hampir 50 tahun. Wajahnya sudah mulai dipenuhi garis-garis halus, tapi sorot matanya masih hangat. Si Hari, dia dikenal sebagai penjual nasi pecel yang ramah dan murah senyum. Kalau ada pembeli datang, Bu Halimah selalu menyapa lebih dulu, seolah pelanggan itu adalah tamu yang sudah lama ditunggu. Warungnya berdiri sederhana di pinggir jalan desa, beratapkan seng tua yang kalau siang hari terasa panas menyengat, dan kalau hujan sering berbunyi nyaring seperti dipukul bertalu-talu. Di depannya ada 2 bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas, tapi hampir setiap pagi selalu penuh. Orang-orang desa biasa mampir sebelum berangkat ke sawah, ke kebun, atau ke pasar. Ada juga tukang ojek, buruh bangunan, sampai anak-anak sekolah yang kadang minta dibungkuskan nasi pecel tanpa sambal. Bu Halimah tinggal bersama suaminya, Pak Bashir, seorang pria pendiam yang bekerja serabutan, dan anak perempuan mereka, Amira, yang masih duduk di bangku SMA. Kehidupan mereka tidak bisa dibilang mewah, tapi cukup. Bisa makan 3 kali sehari, bisa bayar sekolah, dan sesekali masih bisa menabung sedikit. Semua itu bersumber dari warung pecel kecil milik Bu Halimah. Warung itu bukan cuma tempat mencari nafkah, tapi juga sudah seperti bagian dari hidupnya. Setiap subuh, bahkan sebelum azan berkumandang, Bu Halimah sudah bangun. Dia menyalakan lampu dapur yang redup, lalu mulai menanak nasi. Setelah itu, kacang tanah disangrai sampai harum, ditumbuk perlahan dengan cobek batu yang sudah menemaninya puluhan tahun. Sambal diulek dengan tangan sendiri, bukan pakai blender. Katanya, rasa sambal yang diulek tangan itu lebih hidup. Semua dia lakukan dengan hati tenang, tanpa pernah mengeluh. Meski punggungnya sering terasa pegal, banyak pelanggan bilang, rasa pecel Bu Halimah itu beda. Bukan cuma soal sambalnya yang pas atau sayurnya yang selalu segar, tapi ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Entah kenapa, kata mereka, habis makan pecel Bu Halimah, perut terasa adem, pikiran jadi ringan. Bu Halimah sendiri hanya tersenyum. Kalau mendengar itu, dia tidak pernah merasa melakukan hal aneh-aneh. Dia cuma masak dengan niat baik dan rezeki yang halal. Namun semua itu berubah pada suatu pagi yang aneh. Pagi yang awalnya tampak biasa saja, dengan udara desa yang masih sejuk dan kabut tipis yang belum sepenuhnya hilang. Hari itu, Bu Halimah menyajikan nasi pecel seperti biasa. Seorang pelanggan lama, tukang ojek langganan, duduk di bangku depan. Sambil menguap, Bu Halimah menyendok nasi hangat, menata sayur, lalu menyiramkan sambal kacang yang baru saja diulek. Baru saja piring itu diletakkan di depan pelanggan pertama, tiba-tiba terdengar teriakan pelan, tapi penuh kaget. "Bu, ini kenapa nasinya?" Suara itu membuat Bu Halimah menoleh cepat. Dia mendekat, masih sambil tersenyum, mengira mungkin nasinya kurang atau sambalnya kepedasan. Tapi begitu melihat isi piring itu, tubuhnya langsung terasa lemas. Lututnya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Nasi putih yang baru matang itu mendadak dipenuhi belatung kecil yang bergerak-gerak, putih pucat, menggeliat di antara butiran nasi yang masih mengepul hangat.
Padahal Bu Halimah sendiri yang menanaknya. Panci baru dibuka beberapa menit lalu. Tidak mungkin ada belatung di nasi yang masih panas. Dengan tangan gemetar, Bu Halimah buru-buru meminta maaf. Dia mengangkat piring itu, hampir saja menjatuhkannya. Karena tangannya terasa dingin dan lemas. Nasi itu langsung dia buang jauh-jauh ke belakang warung. Dalam hati, dia mencoba berpikir positif. Mungkin dia kurang teliti. Mungkin ada sesuatu yang jatuh tanpa sengaja. Dia berusaha menenangkan diri. Tapi kejadian itu tidak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, seorang pelanggan lain memesan tempe goreng. Tempe itu masih panas, baru diangkat dari penggorengan saat tempe dibelah untuk dibagikan. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Di dalam tempe yang seharusnya padat dan kuning keemasan terlihat alot-alot putih menggeliat. Seolah tempe itu sudah lama membusuk. Belum habis rasa kaget, sambal kacang yang biasanya harum mulai berubah warna. Perlahan, sambal itu tampak menghitam, pekat, dan mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Kalau diperhatikan lebih dekat, di dalamnya terlihat cacing-cacing kecil bergerak pelan, seperti hidup. Bu Halimah gemetar hebat, tangannya dingin seperti es. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Meski pagi itu udara tidak panas, kepalanya terasa pening. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua yang dia masak dilakukan dengan cara yang sama seperti hari-hari. Tidak ada yang berubah. Hari itu, warung ditutup lebih cepat. Para pelanggan pulang dengan wajah bingung dan takut. Sejak hari itu, warung Bu Halimah mulai sepi. Satu persatu, orang memilih tidak mampir lagi. Gosip menyebar cepat. Lebih cepat dari yang bisa dibayangkan Bu Halimah. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya. Katanya, warung Bu Halimah kena apa-apa. Ada yang bilang usahanya dikutuk. Ada juga yang bilang Bu Halimah pakai pesugihan. Lalu tumbalnya mulai minta balasan. Setiap kali mendengar bisikan itu, dada Bu Halimah terasa sesak. Dia tidak tahu harus membela diri bagaimana. Dia tidak melakukan apapun selain memasak dan berjualan dengan jujur. Tapi yang dia tahu pasti, sejak pagi aneh itu, hidupnya mulai runtuh pelan-pelan. Tanpa dia mengerti dari mana semua malapetaka itu datang. Masalah tidak berhenti di warung. Justru setelah warung sepi dan pintunya lebih sering tertutup, teror itu seperti menemukan jalan baru untuk masuk lebih dalam ke kehidupan Bu Halimah. Suatu malam, ketika hujan turun, rintik-rintik dan angin berdesir, pelan di sela-sela dinding rumah papan mereka. Pak Bashir mendadak menggigil hebat. Tubuhnya panas seperti terbakar. Keringat mengucur deras, tapi tangannya dingin. Bu Halimah panik. Dia mengompres dahi suaminya, membacakan doa-doa pendek yang dia hafal. Tapi panas itu tidak turun. Keesokan harinya, Pak Bashir dibawa ke puskesmas. Dokter memeriksa darah, mendengarkan paru-paru, menekan perut, lalu mengernyit bingung. Tidak ada tanda penyakit apapun. Mungkin cuma kecapekan, kata dokter, meski nadanya ragu. Pak Bashir dipulangkan dengan obat penurun panas. Tapi kondisinya tidak banyak berubah. Belum sempat Bu Halimah bernapas lega, giliran Amira yang jatuh sakit. Anak itu monti-manta tanpa henti. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya cekung seolah tidak tidur berhari-hari. Amira mengeluh, perutnya melilit dan kepalanya terasa berat. Tapi saat diperiksa, hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit yang jelas. Di tengah kepanikan itu, Bu Halimah teringat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Malam sebelum Pak Bashir jatuh sakit, mereka bertiga makan sisa nasi dari warung. Waktu itu, Bu Halimah sempat ragu karena ingat kejadian aneh beberapa hari sebelumnya. Tapi karena nasi terlihat normal dan mereka lapar, akhirnya nasi itu tetap dimakan. Pikiran itu terus menghantui Bu Halimah. Setiap menatap wajah suaminya yang terbaring lemah dan anaknya yang terkulai lesu, rasa bersalah menekan dadanya. Dia merasa semua ini salahnya.
Meski dia sendiri tidak tahu kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Sejak malam itu juga, Bu Halimah mulai sering bermimpi buruk. Hampir setiap kali terlelap, mimpi yang sama datang. Dia melihat dirinya berdiri sendirian di tengah kuburan basah. Langit gelap tanpa bintang, tanah di bawah kakinya merah kehitaman dan lembek seperti lumpur. Bau tanah basah bercampur amis menusuk hidungnya. Dari dalam tanah, perlahan muncul gumpalan rambut kusut. Rambut itu hitam legam, basah, dan terlihat seperti baru dicabut dari kepala seseorang. Bau busuknya menyengat. Rambut itu bergerak sendiri, merayap seperti ular. Lalu tiba-tiba melilit pergelangan kaki Bu Halimah. Dia berusaha berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Setiap kali dia mencoba menarik kakinya, lilitan rambut itu semakin kencang, seolah ingin menyeretnya masuk ke dalam tanah. Bu Halimah selalu terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat yang membuatnya semakin ketakutan. Setiap kali bangun dari mimpi itu, dia mencium bau tanah kuburan yang sangat nyata. Bau itu seperti berasal dari dapurnya sendiri, bukan dari mimpi. Awalnya Bu Halimah mencoba mengabaikannya. Dia berpikir, mungkin hanya pikirannya yang terlalu lelah dan stres. Tapi suatu pagi, saat matahari baru naik dan rumah masih sepi, Bu Halimah menyapu dapur. Ketika sapunya menyentuh sudut lantai dekat tungku, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di sudut lantai itu tergeletak segumpal rambut hitam. Rambut itu basah, menggumpal, dan tercampur tanah lembab. Bentuknya persis seperti yang dia lihat dalam mimpi. Bu Halimah menatapnya beberapa detik, tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Lalu jeritan melengking keluar dari mulutnya. Sapunya terlepas, tubuhnya gemetar hebat, dan dia terduduk lemas di lantai. Sejak saat itu, Bu Halimah tahu ini bukan sekadar musibah biasa. Ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang sengaja dikirimkan untuk menghancurkan hidupnya. Tak kuat lagi menanggung semua sendirian, Bu Halimah akhirnya bercerita pada sahabat lamanya, Mbak Ratna. Mereka duduk di ruang tamu dengan pintu tertutup. Suara Bu Halimah bergetar saat menceritakan semua kejadian, dari nasi berbelatung sampai mimpi dan rambut di dapur. Wajah Mbak Ratna yang semula tenang perlahan berubah pucat, dingin saat menggenggam tangan Bu Halimah. "Mah, ini bukan perkara biasa," katanya pelan, hampir berbisik. "Kamu harus ke Akidharma. Jangan ditunda." Malam itu juga, meski rasa takut masih menekan dada, Bu Halimah dan Mbak Ratna mendatangi rumah Akidharma. Rumah sesepuh desa itu berada di ujung kampung, dikelilingi pohon-pohon tua yang membuat suasana terasa lebih sunyi. Akidharma menyambut mereka dengan tatapan dalam, seolah sudah tahu alasan kedatangan mereka. Dalam ritualnya, Akidharma menyalakan dupa dan membaca doa-doa dengan suara rendah. Udara terasa berat, seakan angin berhenti berembus. Akidharma kemudian meminta izin untuk menggali sedikit tanah di bawah warung Bu Halimah. Saat tanah digali, bau busuk langsung menyebar. Yang ditemukan membuat semua orang terdiam. Sebuah bungkusan kain hitam terikat rapat. Saat dibuka, terlihat tanah kuburan yang masih lembab dan segumpal rambut yang sudah membusuk. Akidharma menghela napas panjang. Wajahnya tampak serius. "Warungmu dikirimi guna-guna," katanya lirih. "Ini kirimannya jahat. Dan yang ngirim orang dekat." Mendengar itu, Bu Halimah langsung menangis. Air matanya jatuh deras. Tubuhnya gemetar. "APA, bisa dihentikan, Ki?" tanyanya dengan suara putus asa. Akidharma mengangguk pelan. "Bisa, tapi kalau energi ini dikembalikan, pengirimnya bisa mati." Bu Halimah terdiam lama. Di kepalanya berputar banyak wajah orang-orang yang dia kenal. Hatinya bergejolak antara takut, sedih, dan tidak percaya.
Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Halimah menyadari bahwa teror ini belum mencapai puncaknya. Dengan hati yang sangat berat, Bu Halimah akhirnya mengizinkan ritual pembersihan itu dilakukan. Keputusan itu bukan diambil karena dendam, bukan juga karena ingin membalas perbuatan orang yang telah mencelakainya, melainkan karena dia sudah tidak sanggup lagi melihat suaminya terbaring lemah dan anaknya terus tersiksa tanpa sebab yang jelas. Bu Halimah hanya ingin keluarganya selamat, apapun risikonya. Malam ritual itu terasa berbeda sejak matahari tenggelam. Angin desa berhembus tidak biasa, kadang kencang, lalu tiba-tiba berhenti, seolah ditahan sesuatu. Daun-daun pohon di sekitar warung bergesekan pelan, menimbulkan suara seperti bisikan. Lampu warung yang sudah lama itu berkedip-kedip, padahal listrik tidak sedang padam. Beberapa ayam di belakang rumah mendadak berkokok, padahal waktu masih jauh dari subuh. Bu Halimah duduk bersila di dalam warung, tangan bergetar memegang ujung bajunya. Aki Dharma memulai ritual dengan doa-doa panjang. Suaranya berat dan dalam, membuat bulu kuduk berdiri. Dupa menyala, asapnya membumbung perlahan tapi anehnya tidak menyebar, seolah tertahan di satu titik. Udara terasa pengap dan dingin bersamaan. Saat Aki Dharma mulai membaca doa penutup, angin mendadak berputar kencang di sekitar warung. Pintu berderit sendiri, bangku kayu bergeser pelan, dan lampu tiba-tiba padam sesaat sebelum menyala kembali dengan cahaya lebih redup. Bu Halimah memejamkan mata, air matanya mengalir tanpa suara. Dalam hati, dia hanya memohon satu hal: semoga semua ini segera berakhir. Ritual itu selesai menjelang tengah malam. Aki Dharma tampak sangat lelah, wajahnya pucat, napasnya berat. Dia hanya berpesan agar Bu Halimah banyak berdoa dan tidak membicarakan ritual itu pada siapapun untuk sementara waktu. Setelah Aki Dharma dan Mbak Ratna pulang, Bu Halimah duduk lama di dalam warung yang gelap, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak sampai 1 hari berselang, kabar mengerikan menyebar ke seluruh desa. Pagi itu, suasana desa mendadak ricuh. Orang-orang berbisik dengan wajah tegang. Ada yang berlari kecil menuju satu arah. Bu Halimah baru saja keluar rumah ketika seorang tetangga menghampirinya dengan wajah pucat. "Mah, Sartika meninggal," katanya lirih. Nama itu membuat jantung Bu Halimah berdegup kencang. Sartika adalah adik iparnya sendiri. Tubuh Bu Halimah langsung lemas. Dengan langkah gontai, dia mengikuti kerumunan menuju rumah Sartika. Di dalam rumah itu, suasana mencekam. Bau menyengat seperti daging terbakar masih terasa di udara. Sartika ditemukan tergeletak di lantai kamar. Tubuhnya hitam melepuh, kulitnya piko-pika seperti terbakar dari dalam. Tidak ada api, tidak ada bekas kebakaran, tapi kondisi tubuhnya seperti orang yang mati terbakar hidup. Wajah Sartika membeku dalam ekspresi kesakitan yang tidak manusiawi. Mulutnya terbuka, seolah berteriak tanpa suara. Pak Darmo, ketua RT setempat, menceritakan apa yang terjadi sebelum Sartika meninggal. Menurut kesaksian tetangga, malam sebelumnya Sartika berteriak-teriak kesakitan. Dia mengaku tubuhnya sangat panas, seperti ada api yang menyala di dalam perut. Tahun dedenya, Sartika sempat berlari keluar rumah, berguling-guling di tanah sambil menjerit. Sebelum akhirnya terdiam dan tidak bergerak lagi, kebenaran pun perlahan terungkap. Meski terasa pahit, beberapa orang terdekat akhirnya mengakui bahwa selama ini Sartika sering mengeluh soal hidupnya. Usahanya selalu gagal, rumah tangganya penuh masalah, sementara warung Bu Halimah semakin dikenal dan dicintai orang. Rasa iri itu menumpuk lama di dalam hatinya. Dari iri tumbuh dengki. Dari dengki muncul niat jahat. Tanpa Bu Halimah sadari, Sartika memilih jalan gelap. Dia mendatangi orang pintar dan mengirimkan santet ke warung pecel yang selama ini menjadi sumber kehidupan Bu Halimah.
tanah kuburan, dan rambut mayat itu ditanam dengan niat menghancurkan bukan hanya usaha, tapi juga keluarga Bu Halimah. Namun niat jahat tidak pernah benar-benar berjalan sesuai rencana. Energi santet itu akhirnya berbalik arah. Saat ritual pembersihan dilakukan, semua energi gelap yang tertanam dikembalikan ke asalnya. Dan Sartika, sebagai pengirimnya, tidak sanggup menahan balasan itu. Bu Halimah tidak bersorak mendengar kebenaran itu. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa menang. Yang ada hanya rasa kosong dan sedih yang dalam. Meski Sartika telah menyakitinya, Sartika tetap bagian dari keluarganya. Bu Halimah menangis diam-diam malam itu. Bukan karena dendam yang terbalaskan, tapi karena hati manusia bisa sejauh itu dikuasai oleh iri dan dengki. Beberapa bulan kemudian, keadaan perlahan membaik. Pak Bashir sembuh dan kembali bisa bekerja. Amira kembali ceria dan sehat. Seperti sedia kala, warung pecel Bu Halimah mulai ramai lagi. Bangku-bangku kayu kembali terisi setiap pagi. Aroma sambal kacang kembali memenuhi udara. Dan senyum Bu Halimah kembali terlihat. Meski tidak lagi secerah dulu. Bu Halimah tidak pernah benar-benar sama. Setelah semua itu, dia menjadi lebih pendiam. Lebih sering menunduk dalam doa. Setiap subuh, sebelum memasak, dia selalu menyempatkan diri berdoa lebih lama. Dia belajar untuk lebih rendah hati dan tidak silau pada pujian atau kesuksesan. Dia tahu kejahatan yang lahir dari iri hati memang tidak pernah benar-benar menang. Tapi bekasnya bisa tertinggal lama di hati orang yang selamat. Sampai sekarang, orang-orang desa masih sering berbisik kalau melewati warung Bu Halimah. Bukan lagi soal santet atau guna-guna, tapi tentang satu hal yang tidak pernah terjawab. Tentang apa yang sebenarnya dilihat Sartika di detik-detik terakhir hidupnya sebelum api yang tak terlihat itu menghabisi dirinya dari dalam. Dan cerita pun tamat.